Di lingkungan SMA Negeri 89 Jakarta, kepedulian terhadap sesama diwujudkan melalui program GPS atau Gerakan Peduli Sesama. Program ini bertujuan untuk membantu siswa yang membutuhkan dalam segi ekonomi. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apakah program ini benar-benar bermanfaat dan sudah tepat sasaran? Untuk itu, saya Yowal Novadrik Napitupulu dari Hanport atau Hanatahan Report akan menginvestigasi langsung di SMA Negeri 89 Jakarta apakah program ini benar-benar bermanfaat dan sudah tepat sasaran. Baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu penerima GPS, yaitu Laura. Selamat siang Laura. Ya, selamat siang. Jadi menurut kamu program GPS ini cukup nggak sih untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari? Untuk bantuan GPS ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Oke. Menurut kamu nih, GPS ini sudah tepat sasaran atau masih banyak teman-teman kamu yang nggak dapat nih, padahal dia membutuhkan? Kalau dari saya sendiri sih sudah tepat, tapi saya mau melihat ada beberapa teman saya yang kurang diberikan bantuan ini. Oke, untuk selanjutnya, menurut kamu apa sih yang perlu diperbaiki dari program GPS ini supaya selanjutnya program GPS ini dapat berjalan dengan lebih baik? Mungkin sudah tepat bantuannya dalam berupa sembako, tetapi bisa diselingi dengan uang tunai aja sih, menurut saya gitu. Terima kasih Laura untuk pernyataannya. Baik pemirsa, itu laporan dari salah satu penerima GPS. Kami akan melanjutkan kepada narasumber selanjutnya. Terima kasih. Baik pemirsa, untuk narasumber selanjutnya, kami punya salah satu siswa SMA Negeri 89 Jakarta, yaitu Rangga. Selamat siang Rangga. Siang. Jadi kali ini saya mau tanya-tanya tentang program GPS. Tentunya kamu sudah tahu kan tentang program GPS itu? Udah. Jadi yang pertama tuh, menurut kamu seberapa bermanfaat sih program GPS ini bagi siswa yang membutuhkan? Program GPS ini sangat bermanfaat sih buat orang yang membutuhkan, karena dengan program ini kita bisa orang membutuhkan tuh bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi selanjutnya bagaimana sih peran kamu sebagai siswa yang nggak menerima nih dalam membantu program GPS ini? Kita sebagai yang nggak menerima GPS tuh biasanya kita ikut distribusi dalam membantu donasi ke orang-orang yang membutuhkan. Oke. Jadi untuk pertanyaan terakhir, menurut kamu program GPS ini sudah tepat sasaran atau belum? Menurut yang saya lihat udah tepat sasaran karena yang menerima itu udah memang orang yang sedang membutuhkan sih. Terima kasih Rangga. Baik pemirsa, mungkin sekian laporan dari siswa yang tidak menerima. Terima kasih. Baik pemirsa, untuk narasumber selanjutnya, kami punya salah satu guru di SMA Negeri 89 Jakarta, yaitu Bapak Dery. Selamat siang Pak Dery. Siang. Ya. Jadi kali ini kami ingin bertanya soal program GPS. Tentunya Bapak sudah tahu kan dengan program GPS ini? Ya, tahu. Jadi menurut Bapak, seberapa bermanfaat sih program GPS ini untuk siswa yang membutuhkan di 89? Baik, untuk siswa di SMA Negeri 89, GPS itu sangat bermanfaat ya. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan yang kita nggak tahu kebutuhan itu sangat berguna atau enggak, sangat penting atau enggak. Dan kita sebagai wadah untuk membantu mereka gitu. Jadi sebagai guru, apa sih peran guru untuk membantu program ini Pak? Peran guru tentu saja kita ikut andil untuk program tersebut, ikut memberikan sedikit lah, nggak terlalu banyak. Nggak bisa dinilai juga dengan uang, tapi ya, semoga itu juga bermanfaat. Kita juga ikut andil di program ini. Jadi menurut Bapak, apakah program ini sudah tepat sasaran atau malah banyak teman-teman kita yang membutuhkan malah nggak dapat Pak? Untuk itu yang saya lihat sih sudah tepat sasaran. Nah, mungkin kalau ada saran ke depan ya kita lebih peka lagi, kita lebih banyak lagi cari tahu siapa sih yang lebih membutuhkan atau enggak. Lebih ke pendataannya aja, nanti mungkin lebih dirinci lagi. Seperti itu aja sih. Terima kasih Pak untuk pernyataannya. Baik pemirsa, itu dia pernyataan dari salah satu guru di SMA Negeri 89 Jakarta. Kami lanjut ke narasumber selanjutnya. Baik pemirsa, untuk narasumber selanjutnya, di sini sedang bersama kami Ketua Pelaksana dari GPS tahun ini, yaitu Raka. Selamat siang Raka. Siang. Oke, jadi kali ini kami ingin tanya-tanya soal program GPS yang mau kamu lakuin tahun ini. Jadi yang pertama tuh, sebenarnya menurut kamu seberapa bermanfaat sih GPS ini untuk masyarakat siswa yang membutuhkan? Menurut saya pribadi, ini pasti bakal bermanfaat sih. Kita juga memberikan sembako nih yang nantinya bisa dipakai untuk kebutuhan pokok. Jadi untuk selanjutnya, menurut kamu program GPS sebelumnya tuh sudah tepat sasaran atau belum? Untuk secara garis besar sih sudah ya. Jadi untuk pelaksanaan tahun ini, gimana sih cara kalian sebagai pelaksana untuk nentuin siapa aja yang berhak untuk mendapatkan GPS ini? Di GPS ini prioritasnya itu yang paling utama adalah orang yang tidak berada atau duafa. Jadi kita memilih itu berdasarkan tingkat ketidakmampuan siswanya. Tuh. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apa sih yang perlu diperbaiki dari program GPS sebelumnya? Untuk program GPS sebelumnya, seperti yang saya bilang tadi ya, pasti setiap event tuh ada kekurangannya. Dan untuk saat ini, kalau masalah salah sasaran, kami bakal koordinasi lagi dengan pihak-pihak yang paham ya, seperti kesiswaan, guru BK, wali kelasnya, agar tidak terjadi salah sasaran. Dan juga untuk
dananya juga kami pastikan untuk cukup dananya sehingga tidak kurang dari tahun sebelumnya. Oke. Terima kasih Raka atas pernyataannya. Baik, mungkin sekian untuk pernyataan dari Ketua Pelaksana. Terima kasih. Baik pemirsa, dari hasil investigasi yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa program GPS ini memang program yang sangat bermanfaat, terutama bagi siswa yang membutuhkan, karena bantuannya dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga, program GPS ini sudah tepat sasaran, karena siswa-siswa yang diberikan bantuan adalah siswa-siswa yang memang membutuhkan. Untuk itu, sekian investigasi dari kami. Saya Yoel Fredrik Dabutepulu dari Hana Tahan Report melaporkan.